Maknanya masih luas begitu. Maknanya ya gitulah. Ceritakan dong versi surganya Bunda Rahma. Gimana surganya Bunda Rahma? Ya kita bahas dulu ini surgamu, gampang itu surga aku. Loh, soalnya gini, kalau di surga Kristen itu Nah, masih sebentar. Nah, kalau kita ini berarti menurut Anda Hanso ini Wahyu ini kitab Wahyu ini yang diberikan kepada Yohanes ini belum pasti ya. itu pasti, cuman untuk memahaminya tidak semudah itu, tidak semua orang bisa memahami itu. Kalau nggak semudah, coba tolong pahamkan kita itu. Di sini kan udah tertulis ya. Itu untuk dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu. Ingat ya, ini datanya ya. Ada di bawah tadi itu mau data ya, dengar ya. Ini di Wahyu 7 dan aku mendengar. Saya mute dulu Bang Hanso ya. Noise sekali, mohon maaf. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dan semua suku keturunan Israel. Suku-suku itu adalah dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, suku Ruben 12.000, suku Gad 12.000, suku Asher 12.000, Naftali 12.000, Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Sebulon 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Jadi ini sudah diurai Bang, masing-masing udah dibagi nih. Terus bagaimana lagi cara kamu memaknai bahwa itu tidak seperti itu? Ini kan sudah dibagi-bagi nih, 12 suku ini terdiri dari 12.000 masing-masing suku. Apa lagi yang mau dicir di sini? Kira kalian kemana kira-kira Bang? Orang-orang Kristen Indonesia, Kristen seluruh dunia ini di luar Israel ini, kalian kemana kira-kira ini? Kenapa? Kira-kira kalian kemana? Saya pikirannya begini sih, apa kalian akan digarami di api, digarami api di neraka? Bisa jadi Itu kan kalian dilempar ke neraka. Yang dilempar ke neraka itu kan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Loh, ini kan di Bible sendiri mengisyaratkan bahwa hanya 12 suku Israel yang dimasukkan loh. Yang sudah dimateraikan 12 suku Israel. Nah, kalian ini di mana ini orang Indonesia, Kristen Indonesia ini di mana? Nggak disebut di sini loh. Itu penjelasannya kan panjang. Mau didengerin nggak kelar itu? Kok panjang? Di sini sudah diurai kok. Di sini sudah diurai ya. Dari suku Yehuda 12.000 dimateraikan, dari suku Ruben 12.000 dimateraikan. Semua sudah diurai di sini. Yang masuk ke surga yang 144.000 itu diri dari 12 suku Israel, sudah dibagi-bagi masing-masing 144.000 itu berbicara tentang mereka yang memiliki hubungan spesial dengan anak domba. Nggak ada dan di sini. Mereka dimateraikan dengan nama-nama unik. Nggak ada. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu. Kau sampaikan tuh nggak ada Bang, nggak ada. Coba datanya mana itu seperti yang kau sampaikan. Jangan berasumsi lah Bang. Aduh, Anda ini kan sudah lama juga di TikTok, di dunia debat. Yang saya sampaikan data. Iya. Di sini yang termateraikan itu Bang, hanya suku Israel, 12 suku Israel. Nah kalian ini kemana? Nggak mungkin kan di emperannya surga, nggak mungkin tuh. Masa kalian di emperannya? Paling tidak kalian dilempar ke neraka. Seperti Yohanes. Seperti Matius, itu orang yang tidak percaya. Matius 7 21. Matius 7:21. Ya percaya apa? Percaya Yesus sebagai apa dulu? Percaya Yesus sebagai Tuhan ya. Kalian ini kan kata Yesus. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ah, itu kata Yesus. Waktu itu aku akan berkata, hari terakhir aku akan berkata, enyahlah kau Henso.
aku tidak mengenalmu, engkau sekalian pembuat kejahatan. Dikata Yesus, sudah ada konfirmasi Yesus, Bang. Bahwa yang menuhankan Yesus itu akan diusir. Betul lah pula dikonfirmasi di Wahyu bahwa hanya suku-suku Israel yang menempati surga. Nah, Paulus ini dengan konco-konconya kemana? Dengan kalian kemana? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh, gimana dong? Enggak sedikit pun celah ya di sini tertulis bahwa ya sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu untuk suku di luar Israel, enggak ada. Yang termateraikan itu suku Israel, dan pada tiap-tiap pintu surga itu sudah tertulis suku-suku itu, nama-nama suku itu. Aduh, prihatin deh. Mending masuk Islam, Henso. Kalau surganya Islam itu, Bang, seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Bayangkan seluasnya langit. Itu ada konfirmasi Allah di dalam Al-Quran. Surga Islam itu seluas langit dan bumi. Kalau kekristenan itu ya, luas surganya itu hanya berapa hasta ya. Dan penghuninya hanya 144.000 dari suku Israel. Jadi gimana dong? Kamu ini kira-kira kemana? Ngontrak? Gak ada kontrakan di sana. Apa masih ada kontrakan? Kontrak sama orang-orang Israel. Bentar ya, di Al-Fatihah 6 berkata begini. Jangan ke Al-Quran. Kenapa kalau aku bahas Al-Quran, Bible ini surgamu, kamu lari ke Al-Quran. Dari Kementerian Agama. Oh, gelantungan. Kami memohon, tunjuklah kami jalan yang lurus Ya dan Allah, teguhkan kami di jalan itu, yaitu Hanso, jalan hidup yang benar. Sebagai Ya kan? Kristen, kau harus pahami dulu ini, Bible-mu, surgamu itu kecil. Hanya diperuntukkan 144.000 suku Israel. Ini saya tunjukkan ya teman-teman yang mau datanya ya. Itu sebenarnya orang-orang yang seperti Nabi dan Rasulnya itu ada di situ, 144. semua di situ. Nah, ada di situ. Itu ibaratnya itu adalah ada gurunda ya Allah ya Rabbi, ada gurunda, Masya Allah. Masya Allah. Adikku cuma rasa ada gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bung. Selamat pagi. Lanjut. Ya ini gurunda dia menolak itu, gurunda di Wahyu katanya itu masih perumpamaan. Silakan gurunda kasih pencerahan Hanso ini, aduh ngeyel betul. Silakan gurunda. Ibarat kata 144 itu 44.000 itu adalah panitia surga, di mana dialah nanti yang memberitakan Injil kebenaran sampai akhir zaman. Memang itu sudah dimateraikan, dan itu sudah tidak ada lagi, orang itu sudah meninggal semua. Yang pasti oleh karena 144.000 itulah nama Yesus dikenal sampai sekarang. Kurang lebih begitu. Kembali kepada tadi, ditunjukkanlah jalan yang lurus di Al-Fatihah 6. Tafsir Kemenak mengatakan bahwa hidup yang benar yang dapat membuat bahagia di dunia dan akhirat, dapat mengantar kami menuju keridaan-Mu. Nah, dijawablah oleh Yesus bahwa akulah itu, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup itu. Gitu, Bunda. Oke, baik. Jadi kalau menggunakan Al-Quran menuju kepada Yesus, kalau Yesus yang dimaksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ketika Al-Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ini maksudnya adalah mengimani seluruh para nabi itu adalah utusan Tuhan. Jalan yang lurus beriman kepada para utusan Tuhan itu adalah utusan Allah
yang mana mereka datang untuk menunjukkan jalan keselamatan sesuai dengan versi keyakinan dan agama atau ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia sampaikan kepada umatnya masing-masing. Adalah betul ketika dikatakan Yesus yang adalah Nabi Isa, ya, selain Yesus yang bukan Nabi Isa itu beda. Kalau Yesus yang adalah Nabi Isa di dalam kehidupan umat Islam adalah betul, beliau adalah jalan, kebenaran dan hidup bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu betul itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah utusan, akulah hidup utusan yang diutus kemudian kepada Bani Israel. Aku mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan lurus itu. Jadi menyembah Yesus itu jalan bengklot. Itu nggak ada jalan, nggak ada satu nabi pun yang mengajarkan menyembah Yesus. Itu jalan bengklot itu. Kalau mendudukkan Yesus sebagai nabi rasul untuk Bani Israel saja, barulah disebut jalan lurus. Jadi umat Islam yang murtad itu adalah lari ke jalan bengkok. Tadi sudah jalannya lurus tuh, menjadikan Yesus atau Nabi Isa sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Itu jalan lurus. Makanya dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus itu, bahwa kami umat Islam hanya beriman kepada para nabi sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Demikian. Oke. Dikatakan di dalam Alkitab, jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Cuma kamu akan mati dalam dosamu, bukan diartikan mati secara jasmani, tetapi dikatakan kamu akan mati dalam neraka kekal. Di neraka tidak ada jalan keluar, di neraka tidak ada jalan setelah di laundry sebentar terus keluar, itu tidak ada. Kekal selama-lamanya di neraka. Di sana adalah kegelapan yang paling gelap dan hanya terdengar teriak suara dan keretakan gigi. Jadi nggak benar kalau dikatakan di neraka berapa tahun, ratus tahun, tiba-tiba nanti setelah lunas kamu akan dikeluarkan dari sana. Cuma nggak ada kayak begitu. Cuma Oke, belum baik. lagi Juma, kau konsep. tidak bisa lagi bicara atas nama Islam. Juma, kau sudah dibaptis. Oke, Saudara Hanso, sabar ya teman-teman yang lain, sabar ya. Saya tanggapi dulu bentar Saudara Hanso ini. Kau tidak bisa lagi bicara atas nama Islam. Juma, kau sudah dibaptis. Sabar Bung, sabar Saudara Doeng. Ya bentar ya, nanti saya tanggapi itu. Sekarang saya tanggapi dulu Saudara Hanso. Santai kita ya. Saudara Hanso, di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang mengatakan akulah Dia. Oke, jadi yang mengatakan akulah Dia, Yesus itu adalah Tuhan. Bentar. Sabar. Di mana? Nanti. Buka dulu. Oke, saya ajarin Anda ya. Oke, baik. Saya kirim Anda ke perpustakaan. Baca Lukas 21 nomor 8. Nah, ini bagus. Lukas 21 Anda nomor harus 8 banyak ya. belajar dulu baru berdiskusi. Jadi gitu. Siapa yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia adalah penyesat antikristus. Kau sudah kuikat rohmu dengan roh Yesus. Juma, kau sudah mati sekarang- dalam darah Yesus. Juma, Sabar Doeng. Ajaran tahayul jangan Anda pamer di sini ya. Kita buka di Lukas 21 ya. Oke, Sebab silakan. Penyesat. banyak orang. Di sini ada banyak orang. Siap. Banyak orang akan Iya, datang. memang banyak. Kristen itu 2 memakai miliar. namaku. Memakai Memakai bagus. namaku. Sedangkan Baik. narasiku tadi yang ngomong adalah Yesus. Baca bukan aja banyak terus. orang. Baca terus. Baca Berkata terus. akulah Dia, Yes, dan saatnya sudah dekat. Ya. Dia kan berbeda. Yang berkata narasiku adalah Yesus sendiri. Jika kamu tidak percaya akulah Dia, kamu Oke. akan mati. Cuma Oke, dia siapa? Dia siapa? Dia Elohim, Dia siapa? sang sumber. Di mana Elohim. Anda mendapatkan bahwa dia adalah Tuhan Elohim? Di mana ilmunya? Ilmunya
Hah? Loh, oke. Loh, oke. Pada Silakan. di perjanjian lama, ketika Musa mengatakan di Gunung Sinai ketika aku ditanya oleh wargaku nanti aku harus berkata apa? Elohim menjawab, Ahye Esher Eye, artinya akulah aku. Nah, ini merujuk di perjanjian baru, diklaim oleh Yesus, akulah dia. Enggak, Paham salah. nggak? Enggak, kamu Loh. keliru. Kamu asumsi. Mana tunjukkan Brahenso. Pelajari dengan baik. Yesus itu ditunggu oleh Bani Israel, bukan oleh Kristen. Kristen ini adalah agama yang muncul belakangan dari hasil rekayasa orang-orang bapak-bapak gereja awal mula. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Orang Israel beribu-ribu tahun menunggu siapa? Menunggu Tuhan menjelma menjadi manusia atau menunggu Mesias? Jawabannya, orang Yahudi menunggu Mesias. Yang mereka tunggu ini adalah Mesias. Tidak ada konsep di dalam Bani Israel menunggu pencipta langit dan bumi menjelma menjadi makhluk. Nggak ada. Itu di Kristen. Jadi pengakuan Yesus, akulah dia, maksudnya akulah Mesias yang kalian tunggu. Mari kita buktikan. Di dalam Matius 26 nomor 63 sampai 64. Ini saya ajarin ya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar, ini imam besar ini Bani Israel, bukan pendeta, bukan pastor. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Theos atau bukan? Ini imam besar nih, ini bukan gereja yang bertanya. Ini mahkamah agamanya orang Yahudi. Yesus, apakah engkau Mesias? Apakah engkau nabi yang kami tunggu itu? Apakah kamu orang yang diurapi yang kami tunggu itu? Apakah engkau hamba Allah? Apakah engkau anak Theos? Atau bukan? Jawab Yesus. Dengarkan jawabnya Yesus nih. Ini dengar jawabannya Yesus, dengarkan. Jadi jangan bawa ajaran gereja, bawa ajaran Yesus. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Bukan Tuhan, Bung. Bukan Yotpape, bukan Elohim, bukan sang pencipta. Itu kamu dapat ilmu dari Romawi tuh. Mulai sekarang, kata Yesus, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus hanya hamba Allah yang duduk di sebelah Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu cara belajarnya. Silakan Anda tanggapi. Oke, jadi benarlah kata firman Tuhan ya. Siapakah yang berdusta itu? Siapa yang berdusta? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi luar biasa ya firman Tuhan ya. Dia bisa tahu nubuatan yang akan terjadi. Bahkan cuma sudah dinubuatkan di sini. Siapa yang berdusta itu? Ya ini, yang berdusta dia yang menyangkal. Nggak apa-apa, karena penyangkalan itu memang harus terjadi. Kalau enggak, berarti Allah tidak maha kuasa, karena nubuatnya tidak terjadi gitu loh. Jadi memang penyesatan harus ada dan harus terjadi. Begitu cuma. Oke, baik. Saya tanggapi dalil yang Anda bawa. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah kemudian yang saudara maksud itu adalah Peseustes? Siapa Peseustes? Siapa pembohong? Siapa pendusta? Siapa penipu itu? Dialah yang menyangkal Kristus. Anda paham Kristus? Yes. Anda paham Kristus? Apa Kristus itu? Paham. Apa Kristus itu? Kristus itu adalah juru selamat. Apa Kristus itu? Kristus itu juru selamat. Juru selamat yang dimaksud ini Tuhan atau manusia? Tuhan dalam rupa manusia. Inilah yang dimaksud Peseustes, pembohong. Sejak Kamu kapan yang bohong, Tuhan disebut? cuma. Dengar. Sejak kapan Tuhan disebut Kristus?
Sejak kapan Tuhan disebut Mesias? Siapa Loh, yang ngajarin kamu- Anda? Coba bentar, tunjukkan kepada bentar. saya. Tunjukkan kepada Kamu- saya di kitabnya Yahudi Tuhan disebut Mesias. Ayo, ayo, Jangan ayo. nafsu. Ayo. Ayo, ayo. Supaya Jangan Anda sadar, nafsu. siapakah peserta itu? Siapakah Gini, pembohong, kamu- penyesat, pendusta itu Coba, siapa? Siapa etimologi pendusta itu? kata Tuhan, kamu itu nggak paham. Oh, jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya tentang itu, jangan. Sekarang kita berbicara mengenai Mesias. Ini jelas, siapakah pendusta penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia? Ayo, Di mana kayak gitu? Mesias, Kristus. Enggak. Kristus itu apa? Ayat- Kristus itu ayatnya apa? enggak gitu. Kristus, Jangan dibola- Mesias itu apa? Ah, Mesias itu apa? Ayo, belajar jujur. iya. Jangan jadi pendusta. yang diurapi. Ya, apa yang diurapi? Tuhan atau manusia? Tuhan dalam wujud manusianya. Ini yang disebut pendusta. Mana ada Tuhan Nah. dalam rupa manusia? Ya Allah ya Karim. Loh, berarti Ya Tuhan nggak Allah ya maha Karim. kuasa. Sekarang tanya Tuhan kepada nggak orang maha Yahudi. kuasa. Saudara, jangan lari ke sana, Nggak jangan usah lari ke bawa sana. Yahudi, jangan bawa Yahudi Yahudi. yang punya konsep Mesias itu Kenapa Kristen kamu atau mengemis Yahudi? ke Yahudi? Kenapa Yang mengemis ke punya Yahudi? konsep yang menunggu Argumen. Mesias. Tunggu. Yang Jangan. menunggu Mesias itu siapa? Kristen atau Yahudi? Loh, Kristen itu kapan adanya? Kok Saya kamu tanya, yang sandingkan menunggu dengan Yahudi? Mesias, ingat, yang menunggu Mesias itu siapa? Kristen atau Yahudi? Oke, Yahudi. Yahudi. Siapa Mesias menurut Yahudi? Jangan menurut Kristen. Kristen kan pagan. Siapa Mesias Loh. menurut Yahudi? Silakan. Ya, yang Elohim itu yang akan menyelamatkan dia. Inilah Anda ketampol kitab Anda sendiri. Pendusta Oh, tidak. itu adalah Kristen. Sekarang saya tanya, Mesias menurut Yahudi itu apa? Jujur, sekali-kali Anda sehat dong. Diskusi dengan Bang Sumar. Sekali-kali sehat. Orang Yahudi itu mengiranya sosok Mesias itu adalah raja Lalu- yang akan berperang di pihak dia. Lalu menurut Kristen? Loh, padahal sejatinya Mesias yang sejati adalah Elohim yang mengambil wujud manusia. Itu ilmu Di dari situ- mana? Itu ilmu ilmu dari dari mana? mana? Ilmu dari mana? Mesias bagi Sekarang Yahudi begini. adalah raja manusia yang diurampin, yang membebaskan mereka dari penjajahan. Betul. Itu Mesias. Betul. Oke. Sekarang Tapi- menurut Kristen Mesias itu apa? Tuhan yang datang, Elohim yang datang Oke. menjadi manusia. Saya tanya, itu konsep Anda dapatkan dari mana? Jadi konsep ini didapat dari Yesus. Dari Yesus. Ketika Yesus datang yang Dari Yesus. diselamatkan Allahu bukanlah hal-hal Akbar. duniawi cuma. Sekarang tolonglah kamu jujur. tolong tunjukkan kepada saya fitnah Anda yang mengatakan Mesias adalah Elohim yang datang menjelma menjadi manusia. Di mana Yesus mengajarkan itu kalau bukan fitnah? Silakan. Jadi gagal paham umat Yahudi. Jangan adalah jadi. Kita Loh, itu cari siapa fakta pendusta sampai itu sekarang. yang menyangkal Mesias itu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan Mesias Kamu adalah Elohim semua. yang datang menjelma menjadi manusia. Silakan. Kan sudah ku bilang, segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diserahkan padaku. Bahkan di hari Yohanes 5 penghakiman, nomor Dia yang akan 27 Anda baca. Kenapa Yesus berkuasa? Karena dia diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Tunjukkan aja bang, tunjukkan supaya tidak ditertawakan abang itu oleh orang yang ada di sini. Tunjukkan di mana Yesus Nggak mengaku ada yang Elohim. ditertawakan. Di mana Oke. Yesus mengajarkan Elohim, Mesias adalah Elohim yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana? Silakan. Ya di dalam Alkitab. Tunjukkan di mana itu tertulis. Oke, segala yang Elohim punya adalah aku punya. Apa? Aku Dengarkan. dan Bapa satu. Oke. Apalagi yang mau Oke. minta. Bapak mengetahui hari kiamat kapan terjadinya. Yesus Oke. apakah mempunyai Tahu pengetahuan dong. tentang hari kiamat? Tahu lah, kan dia Mana Elohim dalilnya? itu. Mana dalilnya? Dalil apa? Yesus mengetahui hari kiamat. Loh, Yesus kan Elohim itu sendiri. Ketika dia